Haleluya, haleluya. Salam semua anak Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua di pagi yang indah ini bersama dalam program Devotion from Nation. Ya, saya percaya kita mesti diberkati karena untuk kita sama menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi kemenangan kita setiap hari, saudaraku. Haleluya. Dan pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dalam Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menganugerahkan hari yang indah buat kami untuk menikmati hari ini bersama. Firman-Mu adalah kekuatan kemenangan kami. Firman-Mu adalah menjadi di mana kami dapat menikmati, meraihkan kebaikan, kemurahan Kristus. Dan Kristus adalah sendiri Tuhan yang berfirman buat kami, yang mementeraikan janji isi hati-Mu buat kami, sehingga kami dikuat, diteguhkan dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di pagi ini. Bicaralah buat kami, dalam nama yang kudus kami ucap syukur dan berdoa dan percaya. Kami menyerahkan waktu dalam tangan Tuhan, biar kuasa Roh Kudus mengungkapkan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama yang kudus kami ucap syukur Bapa dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya saudaraku, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saya ingin bersama-sama membawa kita belajar merenungkan satu tema pada pagi ini, yaitu doa Bapa kami, ya, yaitu saudaraku doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku, mengapa saya ingin menyentuh satu hal yang sederhana tetapi satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti dan mengenal, saudaraku, bagaimana satu doa yang membawa hubungan yang indah bersama dengan Bapa, satu doa yang membawa kita bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal isi hati Tuhan, saudaraku. Ya, inilah doa yang diajarkan Kristus, Yesus Tuhan, kepada murid-muridnya di Matius pasal 6, ayat 5 sampai 14. Bermula daripada ayat 5 mengatakan demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tingkungan-tingkungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Doa, saudaraku, adalah satu hubungan yang indah dengan Bapa, bukan satu hal yang dikerjakan oleh daging kita untuk dipamerkan, ditunjukkan siapa kita. Ya, doa itu adalah satu hal hubungan yang indah bersama dengan Bapa di sorga, ya, di mana kita menyatakan isi hati kita, di mana kita menganggungkan Tuhan kita, memuji dan memuliakan Tuhan kita dalam doa kita. Saudaraku, makanya firman Tuhan mengatakan bukan kita yang mau menunjukkan siapa kita, tetapi doa itu adalah satu hubungan yang indah. Ya, di dalam Kristus dikatakan ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Makanya saudaraku, doa itu ya satu hubungan yang indah, yang Kristus adalah roh yang diam dalam kita. Makanya dikatakan firman Tuhan, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah. Di tempat tersembunyi Tuhan mengenal isi hati kita. Ya, Tuhan dalam kita mengenal kehidupan kita. Makanya bukan doa itu satu hal yang ditunjukkan ya kepada orang lain, tetapi itulah hubungan yang indah, keakraban kita dengan Tuhan, satu pujian dan satu pertemuan dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan mengenal yang tersembunyi. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia adalah roh yang diam dalam Anda dan saya. Dan dikatakan juga, saudaraku, Tuhan hanya sejauh doa, berarti dalam doalah kita dapat bertemu dan dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Dan seterusnya, ayat 7 mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudaraku, jangan bertele-tele, berarti satu perkataan yang sembrono, yang tidak ada tujuan, tidak ada fokus, ataupun perkataan yang berulang-ulang. Ya, makanya doa itu harus fokus kepada Tuhan. Jadinya kita tahu apa yang perlu, ya saudaraku. Makanya berdoa itu bukan berdasarnya pandai kata-kata ataupun bunga bahasa kita. Satu doa itu adalah pengagungan, ya, pujian,
penyembahan kita pada Bapa, dalam ucapan syukur kita pada Tuhan. Maka doa itu adalah satu penyataan isi hati kita pada Tuhan. Ya saudaraku, itu yang Tuhan rindukan, bukan hal-hal, bukannya banyaknya kata-kata indah bahasa kita, saudaraku, tetapi doa itu dari hati kita kepada Tuhan, dan kita menikmati hubungan yang indah di dalam Bapa dan kita sebagai anaknya. Dan seterusnya 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mau mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudaraku, Tuhan mengenal, Tuhan mengerti, karena Dia diam dalam kita dan Dia adalah bersama dengan kita sebagai Bapa yang baik. Dia memerhatikan setiap kehidupan kita. Makanya kita mesti berada di jalur Tuhan. Jangan keluar dari rancangan Tuhan, supaya kita dapat hidup bersekutu dengan Bapa, dan Tuhan mengenal setiap apapun yang kita perlukan, saudaraku. Jadi di 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena itu saudaraku, kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan tinggal dalam kita, Roh-Nya dalam kita, dan hidup kita ini adalah rumah Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Dia memahami segala apapun yang kendaki. Makanya kita perlu ada satu hubungan yang indah untuk kita menikmati kehidupan Kristus dalam kita. Hidup kita supaya sentiasa Tuhan yang diam dalam kita dan mengenal segala sesuatu jalan-jalan kehidupan kita, saudaraku. Makanya saudaraku, di sini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, bermulai pada ayat 9e, yang mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Saudaraku, Bapa kami yang di sorga menyatakan ataupun mengungkapkan satu keintiman, hubungan yang indah di antara Bapa dengan anak. Betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Bapa kami yang di sorga. Setiap kita yang datang pada Tuhan, dan kita adalah Bapa, dan Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anaknya, dan kita memanggil Dia Bapa kami. Saudaraku, betapa indah, betapa dekatnya, bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki DNA Tuhan, bahwa kita memiliki kuasa dan menikmati kuasa dan otoritas Tuhan. Kalau Dia Bapa kita mewarisi apa yang ada dalam Bapa kita, saudaraku. Makanya keintiman inilah buat kita tekun dalam doa, penyembahan kepada Tuhan dan kerinduan kita pada Tuhan. Dan doa adalah juga perjumpaan pada Bapa dan terang yang mengalahkan segala kegelapan yang merintangi hidup kita. Saat kita berdoa, apapun masalah ataupun tantangan hidup kita, Dia Bapa yang mengenal, saudaraku, yang menyertai Anda setiap hari. Dan Dia tumbuhan sumber kuasa, kasih, kekuatan dan kebenaran. Dialah Bapa kita yang baik, yang mengenal segala sesuatu. Di 9b mengatakan, dikuduskanlah namamu. Itulah pribadi yang kudus yang diam dalam kita. Kalau Dia adalah Tuhan yang kudus, jangan cemarkan kehidupan kita. Hidup dalam kekudusan supaya yang kudus tetap tinggal dalam kita. Tuhan tidak mau pencemaran kehidupan kita. Awasi, jaga hidup kita supaya kita roh Tuhan diam dalam kita. Dikatakan 1 Petrus 1:15, pindalah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya, saudaraku. Untuk menjaga kehidupan kita, kesatuan kita, Tuhan tinggal dalam roh kita. Biar roh Tuhan diam dalam kehidupan kita, saudaraku. Jagalah hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan cemari, jangan membuat roh Tuhan itu mencemarkan roh Tuhan dalam kita, saudaraku. Kuduskanlah hidup kita untuk Tuhan. Makanya dikatakannya 10e, datanglah kerajaanmu. Makanya saudaraku, sungguh luar biasa kalau kerajaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Di Matius 12:28, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Oh, haleluya, saudaraku. Kuasa dan otoritas Tuhan diberikan kita sebagai anaknya. Apabila kita mengusir setan dengan nama ataupun kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau Dia sebagai Bapa yang baik, kita sebagai anaknya mewarisi kekuatan, kuasa, kasih yang telah dianugerahkan kepada kita. Makanya kita menikmati kebaikan Tuhan. Inilah kebaikan dalam Tuhan. Makanya syarat untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, dikatakan Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oh, haleluya.
Dan bagaimana kita menikmati kerajaan Tuhan? Di Roma 14:17, bab kerajaan Allah, ya, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku, itulah kerajaan Tuhan. Ayat 10b mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya saudaraku, kalau kita mau kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga, bersandar penuhlah kepada Tuhan. Yang benar-benar berharap dan bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada kehendak ataupun pengertian kita. Makanya setialah dan berdoalah sesuai kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau satu hal yang hebat terjadi, makanya biarlah kita hidup benar-benar dan berharap dan berjalan mengikut apa yang Tuhan mau. Saudaraku, Yakobus 5:17, Ilia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku, Ilia adalah orang manusia biasa, tetapi saudaraku boleh memerintahkan hujan untuk tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Saudaraku, bayangkan, untuk menjadikan kehendak Tuhan di bumi ini, kita memiliki otoritas kuasa dalam doa kita dengan Tuhan. Makanya setialah melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Menikmati kelimpahan itu adalah orang yang pandai ataupun hidup menikmati secukupnya di dalam Tuhan. Saudaraku, banyak kelimpahan yang menghancurkan kehidupan kita. Tuhan tidak mau. Saudaraku, makanya menikmati apa adanya, secukupnya menikmati kebaikan Tuhan. Di mana Salomo menuliskan dalam Amsal 30 ayat 7, sangat luar biasa. Dikatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, supaya ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapakah Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, sangat jelas Salomo menuliskan dalam Amsal 30 ayat 7 sampai ke-9 ini, ya saudaraku, jangankan ya kelimpahan itu sehingga membinasakan kita. Ya saudaraku, nikmatilah hidupan yang secukupnya dalam Tuhan, berarti kita tetap diberkati, dijaga, lindungi, dan diberi makan oleh Tuhan. Makanya itulah kehidupan, menikmati kebaikan Tuhan, mengucap syukur setiap hari bersama dengan Tuhan, untuk mati kemurahan kebaikan Tuhan, saudaraku. Dan yang ke-12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kunci utama adalah kasih. Kasih adalah dasar doa yang dijawab. Kasih adalah pengampunan. Kasih tanpa mengikat kesalahan orang, tanpa mengingatkan kesalahan orang lain. Kasih tanpa marah. Kasih itu sabar. Dan berdoalah di dalam kasih. Maksudnya, berdoalah untuk musuh-musuh kita. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kita. Karena Tuhan tahu membalas untuk kita. Makanya apabila kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mengikatkan kita, mengeratkan kita dengan Bapa, dan Tuhan mengenal isi hatinya, ya, dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi saudaraku, itu sangat penting. Makanya 13 mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya saudaraku, itulah sebabnya kita mohon perlindungan Tuhan setiap hari, ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Dikatakan 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjagalah lawanmu iblis. Ya, si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, kita berdoa supaya kita dalam tangan Tuhan. Biar tembok berapi Tuhan memanggari setiap kehidupan kita, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, saudaraku, itulah kehidupan kebaikan dalam Kristus Tuhan, yang sebagai adalah Tuhan yang menyertai hidup kita. Dan untuk kesimpulan kita di pagi ini, keintiman dengan Tuhan dalam doa, sehingga doa itu menjadi satu gaya hidup setiap hari. Ya, dan kita kenal Dia sebagai Bapa yang baik. Kita mau ada satu keintiman, pertemuan, dan kesatuan yang indah setiap hari dengan Bapa. Doa adalah proses untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Maksudnya, dalam doa kita melihat kuasa-kuasa dan hal-hal yang dasar dalam kehidupan kita, dan untuk melihat kuasa dan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi seorang pendoa yang menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi
adalah terjadi mukjizat dan lawatan Tuhan. Ya, kalau kita membawa kuasa dan kemuliaan nama Tuhan ditinggikan, ya mukjizat kuasa terjadi, kerajaan Tuhan sudah dalam kehidupan kita. Saudaraku, menikmatilah kebaikan, kuasa, dan mukjizat Tuhan sebagai anak Tuhan. Jadi umat yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan di bumi adalah orang yang membawa kuasa dan kerajaan Tuhan dinyatakan, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, itulah menjadi renungan kita sama pada pagi ini. Dan saya percaya dalam apa yang kita sentuh sederhana pada hari ini, itu mengubah kehidupan gaya hidup kita. Saudaraku, apapun situasi yang Anda lalui, nyatakan dalam doa dan ucapan syukur dengan Tuhan, dan Dia mengenali isi hati Anda berjalan dalam kekuatan kuasanya, karena kerajaan Tuhan terjadi di bumi seperti di surga dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya, mari kita berdoa. Kiranya anugerah kasih Tuhan menyertai kita. Terpujilah Kristus Tuhan yang punya firman, dan firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus, mengerjakan hal yang dahsyat bagi kehidupan kami, mengubah doa-doa kami. Bukan cuma meminta, tetapi Tuhan mengenal apa yang kami ingini. Bukan cuma melimpah sehingga itu menghancurkan kami. Dari kelimpahan itu untuk kami membagikan berkat kepada orang lain, memberkati orang lain, dan kami menikmati kehidupan secukup dalam Kristus Tuhan yang memelihara kami setiap hari. Banyak hal yang kami renungkan, mengerti, karena Kau Tuhan yang mengenal segala keperluan kami, mengenal segala apapun yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, berjalan anugerah kuat kuasa-Mu, menikmati kemurahan Kristus Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di seluruh nation ini yang mendengar program ini. Tuhan memberkati dalam kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kami dalam kesulitan ini. Kami membawa kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam kesulitan ini kami membawa nama Tuhan dan mukjizat Tuhan terjadi dalam doa kami. Dan itulah kesatuan yang indah bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Kristus. Apa yang kami renungkan, belajar bersama menjadi kekuatan kami dalam Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk kesatuan di pagi ini, untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan dari berkat dan kekuatan kita dalam Tuhan. Terima kasih, jumpa lagi. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin.